kajian ini hidupnya mau tambah bahagia? Siapa di antara kita yang hadir malam ini yang setelah kajian hidupnya tuh mau lebih fokus, bisa lebih terarah dalam kebaikan? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Ini apa? Oke. Teman-teman sayang, di dalam tubuh kita ini ada satu unsur yang unsur ini akan menentukan unsur yang lainnya. Apa unsur itu? Nabi sebutkan namanya adalah qalbu, namanya hati. Hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbulak-balik. Qaf lam ba. Ingat ya, jangan salah ngucap. Bukan kalbu. Kalau kalbu, mohon izin, mohon maaf, itu artinya anjing. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang gini, hargai kalbuku, berarti hargai itulah pokoknya nama. Tapi yang benar itu qalbu, hati. Hati itu sifatnya terbulak-balik. Ya, terbulak-balik itu gimana? Kadang hati ini condong pada kebaikan, kadang condong pada sesuatu yang kurang baik, kadang bahagia, kadang sedih, kadang kita mendapatkan sesuatu, kadang kita kehilangan sesuatu. Itulah hati. Maka di antara penyakit hati yang memungkinkan akan hinggap kepada kita adalah gelisah. Hati yang gelisah itu wajar manusia. Bahkan manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Nanti dibuka ya, surat Al-Ma'arij ayat 19. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi kalau ada di antara teman-teman sayang merasakan bahwa aku lagi gelisah, aku lagi galau, perasaanku lagi nggak menentu, wajar. Berarti manusia. Halo? Ada yang sedang gelisah? Berarti manusia. Dan kita nggak boleh kemudian bilang gini, aku maunya nggak gelisah, maunya nggak, bukan maunya gitu kan? Makin teman-teman bilang gitu makin gelisah. Sama kayak begini, makin teman-teman berusaha melupakan seseorang makin gak lupa. Jadi kalau ada yang bilang gini, aku tuh pengen lupa sama dia, tapi setiap hari ngeliatin dia terus, yang gak bisa. Maka cara melupakan terbaik bukan melupakannya, tapi berusaha menggantikan orang itu dengan orang lain. Liar kan? Kamar kita beresnya, kemana anyar merenang. Sama sering Ahilman bilang ya, kalau teman-teman jatuh, kemudian teman-teman kakinya terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya, karena nggak akan bisa. Tapi berusaha untuk menyembuhkannya. Setidaknya rasa sakitnya udah nggak sakit lagi kayak kemarin. Maka kalau teman-teman bilangnya, aku tuh pengen lupa, pengen gak ngerasain lagi sakitnya. Beda antara nggak luka dan menghilangkan rasa sakitnya, beda. Nah, dalam hidup, gelisah itu wajar atau tidak? Dalam hidup, galau itu wajar atau tidak? Wajar, apalagi ketika gelisah itu saat kita punya harapan A, yang jadi B. Maunya begini, yang jadi begitu. Betul nggak? Kita sangka dia akan jadi rumah, ternyata hanya, gitu kan? Itulah hidup. Jadi kalau galau, gelisah itu nggak jadi persoalan. Yang jadi persoalan apa itu Ahilman? Berlebihan dalam kegelisahan. Ini yang nggak boleh. Kalau kita berlebihan dalam kegelisahan, ujungnya apa yang terjadi? Fokus hidup kita nggak akan terarah. Karena kita masih terbebani dengan kegelisahan yang ada di hati kita. Maka simpelnya begini, jangan terlalu berlebihan dalam kegelisahan. Karena hati
hati yang penuh kegelisahan itu hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang tenang akan mengantarkan hidup penuh kebahagiaan dan penuh kelapangan. Maka kata para ulama, kegelisahan itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Ulangi, kegelisahan itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Lagian juga mohon maaf ya, kalau harus kita turunkan, apa sih yang seringkali membuat kita gelisah? Apa coba? Apa? Halo? Apa? Masa depan. Emang masih hidup? Sok, apa lagi coba? Ku ayaman akan dijawab ya. Sebenarnya apa sih yang kita gelisahkan? Apa coba? Dunia. Nah atuh, mis apal bikin liurnya. Punten, ada yang bilang gini, aku tuh hidupnya akan bahagia kalau sekolah aku, kuliah aku lulus, gitu misalnya. Pertanyaannya, setelah lulus masih ada masalah nggak? Masih? Oke, lulus, kita kerja. Pertanyaannya, aku tuh kalau mau bahagia aku harus dapat kerjaan yang bagus. Pertanyaannya, pas sudah kerja, lihat tuh, banyak masalah. Nah tuh, masih kena gitu orang tuh. Udah dapat pekerjaan, dapat waktu lagi kerja, pengen resign, pengen apa? Bisnis. Udah bisnis pengen apa? Kayaknya enakan kerja ya. Lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Masih ada yang kita pikirkan? Apalagi? Jodoh. Jodoh. Ada yang pusing begitu ada? Yang mana lagi orangnya? Coba saya mau tanya ya, awat gelisah nggak tentang jodoh? Ikhwan? Menurut akhirnya ya, puntennya, kudu nama yang gelisah tentang jodoh itu bukan perempuan. Harusnya siapa? Laki. Perempuan mah antum cukup memantaskan diri, maka tunggulah pangeran berkuda putih datang ke rumah kita, parkir di pinggir jalan. Sehingga film Angling Dharma kan gitu aja. Jadi sebenarnya perempuan itu posisinya apa? Nunggu, mantasin diri. Tapi pertanyaan, kenapa yang gelisah banyak perempuan? Hari mana cuci wae, nggak bohong gue. Justru yang ribet itu laki-laki loh. Laki-laki akan jadi pemimpin, betul apa betul? Laki-laki harus ngasih nafkah, betul? Laki-laki harus membimbing, betul? Berat loh jadi laki-laki itu. Jadi suami emang gampang? Enggak. Terus aku udah pantas nikah, bener. Kalau sekarang ada genteng bocor di rumah, langsung naik atau masih manggil tukang? Akhwat, kalau sekarang kita lapar di rumah, langsung kita goreng sendiri atau langsung manggil, ma gorengin aku telur, yang mana? GoFood, segitu buka duit wae, GoFood. Memang air nama lebih enaknya, tapi ini poin-poin yang kadang-kadang kita tuh lupa gitu loh. Oke, lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Masih gelisah. Nikah dengan izin Allah. Pertanyaannya, udah nikah, masalah selesai? Kan kalian belum nikah. Kenapa bisa bilang begitu? Jangan sibuk sama orang yang sudah nikah. Sudah nikah, emang masalah selesai? Enggak. Tanyakan sama yang sudah nikah, apakah setelah menikah masalahnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tenang bunda, aku bersamamu, tenang-tenang. Tambah banyak. Oke. Apa yang kita masalahkan? Masya Allah, udah nikah, kita hidup sama dua orang yang beda kan? Kepalanya beda, wataknya beda, karakternya beda. Pusing nggak? Oke, misalnya fine, pasangan kita
tuanya, kadang diuji sama adik kakak iparnya, kadang diuji sama anaknya, betul? Lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Dapat jodoh, alhamdulillah. Setelah itu masih ada yang kita pusingkan? Apa? Gak punya duit? Pusing lagi. Jadi ternyata, mohon maaf ya teman-teman, kalau kita bicara gelisah, akan ada aja alasan untuk kita menggelisahkan sesuatu, betul? Berarti sebenarnya yang membuat gelisah itu hati kita atau keadaannya? Oke, jawab ya. Yang membuat gelisah itu hati kita atau keadaannya? Teman-teman sayang, keadaan itu nggak akan pernah berhenti. Akan ada yang datang, akan ada yang pergi. Itulah kehidupan, betul? Ada yang kita dapatkan, ada yang kita harus lepaskan. Itulah hidup. Teman-teman nggak bisa menggenggam sesuatu terus menerus, enggak. Karena hidup itu dibuat oleh Allah, digulirkan, digilirkan dengan ujian yang Allah inginkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa ahilman? Untuk menguji kita, gitu. Apa yang Allah uji disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 35-nya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyarri, sesuatu yang gak enak, wal khairi, dan sesuatu yang enak. Dan itulah yang digulirkan, digilirkan, digilirkan, digulirkan. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Itulah hidup. Maka ukuran kebahagiaan bukan tentang yang datang, bukan tentang yang pergi, bukan. Tapi kebahagiaan hidup tentang ketenangan hati untuk bisa memaknai setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman selalu berpikir, aku tuh bahagia kalau mendapatkan apa yang aku mau. Oke, fine. Tapi sampai kapan? Kita hanya akan dibatasi pada level ketika kita cukup menikmati apa yang kita dapatkan. Setelah itu, hilang nikmat itu. Contoh, teman-teman jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen beli nggak? Pengen beli nggak? Oke, sebelum kita miliki, indah tidak? Sebelum kita miliki, nikmat atau tidak? Oke, let's say, izin Allah, kita kebeli itu tas. Sekali dipakai, nikmat? Dua kali dipakai, nikmat? Berkali-kali dipakai, nikmatnya bertambah atau berkurang? It's alive, itulah hidup. Akan begitu. Teman-teman, pernah nggak jatuh cinta sama seseorang? Sakit. Saat kita cinta sama seseorang, kita dimudahkan untuk mendapatkan hatinya. Pertanyaannya, rasanya setelah kita miliki dan sebelum kita miliki sama atau beda? Lebih indah mana? Terus kenapa kita harus ngotot pada sesuatu yang kita inginkan, padahal setelah diinginkan tidak membahagiakan seperti sebelum diinginkan? Maka kadang cinta itu tak harus memiliki. Benar. Karena kalau fokus kepada yang dimiliki, teman-teman hanya akan sakit hati. Karena yang membuat orang merasa kehilangan atas sesuatu yang datang itu karena apa? Karena merasa memiliki atas apa yang hanya dititipi. Itulah kehidupan kita. Maka ukuran kebahagiaan bukan tentang yang datang, bukan tentang yang pergi, tapi ukuran kebahagiaan tentang ketenangan hati untuk bisa memaknai setiap apa yang datang dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana
bagaimana cara kita mengobati hati yang gelisah itu, agar kemudian kita bisa menemukan jawaban dari semua jawaban kita terhadap hati yang sedang gelisah itu. Jawabannya, tolong catat ini. Hati itu hanya akan bisa tenang ketika hati kita dekat dengan Allah. Hanya itu jawabannya. Jawabannya, keterangannya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Coba dibuka. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Jadi kalau teman-teman tanya, gimana ya biar hati saya tenang? Gimana ya biar saya nggak gelisah lagi? Jawabannya, segera mendekat kepada Allah. Segera ingat lagi kepada Allah. Dari buka surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Lihat, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Lihat, orang beriman itu ciri hatinya pasti tenang. Berarti kalau ada orang yang beriman tapi hatinya nggak tenang, mohon maaf, cek imannya. Barangkali sedang ada persoalan dalam imannya. Cek imannya, barangkali sedang ada masalah dengan imannya. Kenapa? Karena orang beriman itu cirinya pasti dia punya hati yang tenang. Teman-teman, mau datang kajian malam ini karena punya apa? Karena punya apa? Punya iman. Betul nggak? Teman-teman mau hadir malam ini taklim karena punya apa? Punya iman. Dan iman itu yang menggerakkan kita untuk beramal. Makanya amal itu, mohon maaf, kalau amal itu disertai iman jadi amal soleh. Tapi kalau amal tanpa iman hanya jadi amal biasa. Makanya kalau teman-teman lihat dalam Al-Quran, setelah kalimat iman pasti amal soleh. Betul gak? Contoh surat Al-Asr misalnya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus. Setelah kalimat iman, amal soleh. Amal jadi soleh kalau pakai apa? Iman. Maka teman-teman, ngaji malam ini, taklim malam ini, berbuat apapun kalau bukan karena Allah hanya jadi amal. Tapi kalau karena Allah jadi amal soleh. Dan itu yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Teman-teman, aktif di organisasi, aktif di dakwah, bantu orang, bantu apapun. Kalau karena Allah nanti jadi amal soleh. Kalau bukan jadi amal, apa yang terjadi? Mudah lelah nanti. Tapi kalau karena iman kuat, istiqomah. Makanya lihat, kalimat istiqomah pasti diawali dengan iman tuh. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah berarti beriman. Kemudian dia istiqomah. Jadi kalau sekarang teman-teman nanya, gimana biar aku istiqomah? Pastikan imannya, kuatkan imannya. Sama dengan jawaban tadi, gimana agar hati aku tenang? Perbaiki imannya. Karena orang beriman pasti hatinya tenang. Bagaimana praktisnya? Lanjut, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hatinya menjadi tenang karena apa? Zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya, lihat kalimatnya, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Berarti sekarang mohon maaf, kalau ada yang sedang gelisah, mohon maaf ya, barangkali fokus kita mungkin bukan sama Allah, tapi fokus kita kepada apa yang menggelisahkan kita hari ini.
Dan teman-teman sayang, tolong catat baik-baik ya. Manusia itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Semakin dia mencintai apa yang dititipkan kepadanya, maka dia akan diuji dengan titipan itu. Maka sertakan titipan itu hanya untuk mengingat Allah, dekat dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, berarti hati ini akan jadi tenang kalau kita ingat ke Allah. Oke. Sekarang bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan hati dari amalan yang kita lakukan? Jawabannya ada 5 obat hati yang gelisah. Yang teman-teman juga tahu, ini ada lagunya nih. Tombo hati ada 5. Itu ada 5.